Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lokbitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Raden Temenggung Nur Ihya Surabaya bersama Kiai Maksum dari Mojo Agung. Kiai Maksum ini masih Kiai Alif yang merupakan guru daripada Syekh Sulaiman atau malah ayahnya ini Syekh Sulaiman Mojo Agung ya, yang merupakan guru daripada Wali Songo, mengadakan podcast kepada beliau Kiai Maksum, Kiai Nur Ihya ini membahas masalah kitab-kitab nasab walaupun yang dianggap dari orang yang berpaham Syiah. Apapun kalau itu ilmu datangnya dari Allah, tidak Syiah, tidak Wahabi, tidak apapun kalau terkait dengan saksi hidup, pencatatan nasab, dzurriyyah Rasulullah SAW, kita harus perhatikan sebagai bentuk penyeimbang. Walaupun itu ahli sunnah wal jamaah kalau berpegang pada kitab-kitab Ba'alawi yang sengaja menyantolkan nama Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa An-Naqib, ya kita tolak. Kalau toh itu Syiah tapi catatannya benar, ya dari ilmu bentuk keadilan ya harus diterima walaupun pahit. Tapi dari ahli sunnah wal jamaah notabene bodong, ya harus kita tolak. Kebenaran itu tetap hak milik Allah, ilmu itu milik Allah. Jadi Kiai Nur Ihya hanya ingin memberikan pemahaman saja kepada masyarakat, jangan antipati perbedaan. Lantas jangan antipati kepada mereka yang sedang menelisik adanya nasab Ba'alawi yang diragukan sebagai dzurriyyah Rasul. Jangan dianggap musuh. Ini mukibin ini ya harus paham ya dengan tujuan yang sebenarnya agar apa? Kesucian nasab Rasul terjaga. Lah kalau Ba'alawi memang bukan dzurriyyah Rasul, terus mukibin mencegah, apa kamu enggak dosa? Sama-sama mengotori keturunan Nabi. Nah ini sedang dibetulkan, diluruskan, iya dan tidaknya kan belum ada tesis. Nah ini kalau ada orang yang menulis sanggahan tesis Yai Maduddin, sampaikan siapa yang menang diadu. Kalau memang yang menang Kiai Maduddin ya harus legowo. Kiai Maduddin kalau kalah ada yang antitesis ya tidak masalah. Kan namanya juga tesis, penulisan, pengkajian berdasarkan manuskrip kitab nasab, manuskrip sejarah, tes DNA jelas. Gitu ya. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mau mempelajari supaya mengerti karakteristik calon istri, maka bertanyalah kepada temannya, kepada saudaranya, orang terdekatnya yang menjadi saksi sehari-harinya. Nanti, orang itu tergantung kawannya ternyata. Kalau kawannya buruk bisa, ini ikut buruk namanya. Oleh sebab itu, kami datangkan kitab yang namanya Al-Ghaibah. Ini mungkin Sayyid Mahdi Rojai pura-pura tidak mengerti atau ya memang tidak mengerti. Ini karya dari leluhur Syi'i Imami, Itsna Asyri sendiri. Kitab Al-Ghaibah ini menyebutkan bahwa tahun 235 Hijriyah, Imam Ahmad Al-Abah itu bertemu dengan imam yang ke-10
Perlu kita ketahui lagi bahwa Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah yang sekarang menguasai negara Iran atau Iran, ibu kota Teheran itu adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Dimulai dari Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain menyamping, enggak keturunannya, tapi menyamping Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kadzim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi. Imam yang ke-10 ini. Imam Ali Al-Hadi itu lahirnya tahun 212 Hijriah, wafatnya tahun 254 Hijriah. Mu'asir dengan Imam Ahmad Al-Abbah. Bukan Ahmad Al-Muhajir ya ini. Berarti Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat itu tidak hijrah ke Hadramaut, Yaman. Tetap berada, terekam, terreportase tahun 235 Hijriah itu berada di daerah 6 atau 5,5 kilometer dekat kota Madinah di desa Surya. Beliau meriwayatkan hadis di sini. Halaman 199 Al-Ghaibah karya At-Tusi. 199 halaman. Syekh At-Taifah Abi Ja'far Muhammad bin Hasan At-Tusi lahir 385 Hijriah, wafat 460 Hijriah. Anhu. Nah, ini diceritakan lagi oleh Sa'ad bin Abdullah. An Ahmad bin Isa Al-Alawi. Dari Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat bin Isa Ar-Rumi Al-Alawi karena keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Min waladi Aliin, dari anaknya Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Ja'far. Qala berkata, dakhaltu ala Abil Hasan alaihi salam di Surya. Saya, ini Imam Ahmad Al-Abbah bercerita, masuk menemui Abil Hasan, bapaknya Hasan, alias yang bernama Ali Al-Hadi atau An-Naki alaihi salam, di Surya, di daerah Surya, desa Surya. Surya itu antara 5,5 kilometer atau 6 kilometer, 3 mil ya. 1 milnya itu 1,6 kilometer ya, antara 6 kilometer lah kurang lebih. Fasallamna alaihi, lalu saya mengucapkan salam kepada Abil Hasan, yakni Imam Ali Al-Hadi, Imam Imamiyah Itsna Asyriyah yang ke-10. Fa'idan nahnu bi Abi Ja'far, pas seperti itu, kondisi seperti itu, saya bertemu dengan Abu Ja'far dan Abi Muhammad. Qad dakhala, sama-sama masuk ke dalam ruangan itu. Fakumna ila Abi Ja'far, lalu saya berdiri untuk menyambut Abi Ja'far, linusallima alaihi, untuk mengucapkan salam atau berjabat tangan. Faqala Abul Hasan alaihi salam, Imam Ali Al-Hadi berkata, laisa hadza sahibukum, Ahmad, bukan itu ya nanti yang akan menggantikan kepemimpinan Imamiyah Itsna Asyriyah. Alaikum bisahibikum, berpegang teguhlah, berbayatlah kepada sahabatmu ya, yakni wa asyara ila Abi Muhammad alaihi salam, yakni kepada bapaknya Muhammad alias Hasan Al-Askari. Hasan itu memiliki anak bernama Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadir, yang oleh Syiah Imamiyah selalu menyebutkan ajjalallahu farjahu, semoga Allah mempercepat keluarnya dari sirdap itu. Nah, reportase di Surya Madinah Imam Ahmad Al-Abbah melalui kitab Al-Ghaibah ini pada tahun 235 Hijriah. Ini tidak sinkron dengan kitab-kitab karya internal Ba'alawi, apalagi kitab khusus yang menerangkan tentang Imam Al-Muhajir. Nah ini, akhirnya ini Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat menjadi Imam Al-Muhajir oleh Habib Muhammad Biya Shihab. Dicetak tahun 1980-an, dikuatkan lagi oleh kitab yang sama judulnya Al-Imam Al-Muhajir oleh Abdullah bin Nuh, seorang kiai dari Cianjur. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, karena memang sejarah ini banyak kelemahannya. Di mana kelemahannya? Di mana-mana. Di antaranya adalah ketika pertama kali tadi saya sampaikan, ketika ingin mengetahui sosok orang per orang itu, telusurilah saudaranya atau temannya.
koncone sopo itu. Nah, pertama kali koncone kan ya yang ada di Iran sekarang. Ya, kitabnya apa? Ya, kitab Al-Ghaibah ini. Nah, sekarang kita menelusuri kitab dari karya saudaranya Imam Ahmad yang katanya hijrah dari Basrah ke Husayyisah Hadramaut ya, Yaman, yakni dari Bani Al-Ahdal. Saya memiliki catatan penting dari pentahqiq kitab Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi, yakni Muhammad bin Abu Bakar bin Abdullah Ba'dzib. Muhammad Abu Bakar Ba'dzib. Ini masih berbentuk turos. Catatannya bagaimana? Bani Al-Ahdal yang sama-sama hijrah dari Basrah katanya ke Yaman itu, kejadian peristiwa hijrahnya itu tidak tahun 317 Hijriah, tetapi tahun 540 Hijriah. Imam Al-Muhibbi dalam Khulasatul Atharnya ya, dan Abu Bakar As-Shili dalam Al-Mashra'u Rawinya itu salah. Beliau sendiri yang mengoreksinya. Muhammad Abu Bakar Ba'dzib. Maklum bid-daruri, semua orang mengetahui bahwa hijrahnya Imam Ahmad Al-Abah bersama dengan Bani Kudaimi dan leluhurnya Bani Al-Ahdal dengan 70 para pengikutnya muter dari Basrah ke Madinah, lalu setahun berikutnya ke Mekah, berhaji dari Mekah lalu ke daerah Yaman dekat Laut Merah. Dulu belum sampai ke timur, Laut Merah. Lalu yang tertinggal di sebelahnya Laut Merah, dekat-dekat situ, yakni dari Bani Al-Ahdal dan Kudaimi, lalu dari Bani Alawi, keturunannya menuju ke arah timur, ke Hadramaut. Ini terjadi perselisihan, perbedaan tahun hijrahnya. Ini tidak ilmiah. Di turos, tulisan dari Muhammad Abu Bakar Ba'dzib 4 lembar ini sangat berarti bagi kita sebagai ringkasan dari kitab-kitab karya Bani Al-Ahdal dan juga kitab-kitab karya internal Ba'alawi. Tidak sinkron, nggak nyambung. Jadi harus ada yang dimundurkan tahunnya, lalu semuanya dibongkar pasang, dicocok-cocokkan tahun kelahirannya dan tahun wafatnya tokoh-tokoh Ba'alawi itu. Di antaranya adalah di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir ini mengatakan lahirnya Imam Ahmad Al-Abah itu tahun 241 Hijriah. Lah padahal 235 Hijriah itu sudah dewasa, berada di Suriah, Madinah. Sudah berumur 25 tahunan, kemungkinan lahirnya 210 tahunan sebelum lahirnya Imam Ali Al-Hadi. 210 Hijriah itu wafatnya buyutnya Imam Ahmad, yakni Imam Ali Al-Uredi yang berumur panjang. 241 Hijriah lahirnya Imam Ahmad Al-Abah, nggak pas, lalu 273 Hijriah. Oh enggak, terlalu jauh, 260 Hijriah. Oh, terlalu jauh lagi, 279 Hijriah. Mana yang benar? Oleh sebab itu kenapa kok saya sering menyampaikan kalau bisa menjawab pertanyaan saya, Imam Ahmad Al-Abah Al-Muhajir itu lahirnya tahun berapa? Gak usah jauh-jauh. Kalau Yai Imad mengatakan pertanyaan 12 yang diajukan oleh beliau kepada kaum Ba'alawi, Habib-Habib Ba'alawi. Ya di Dusromli nggak usah jawab, bukan Ba'alawi. Itu. Jadi tahun 540 Hijriah sekaligus wafatnya Muhammad bin Sulaiman dari Bani Al-Ahdal leluhurnya. Itu tahun itu. Nggak mungkin sinkron dengan wafatnya Imam Ahmad Al-Abah yang 345 Hijriah. Apalagi hijrahnya 317 Hijriah. Di waktu hijrah itu umurnya Imam Ahmad Al-Abah itu ada yang mengatakan 45 tahun. Imam Muhammad bin Sulaiman 50 tahun. Berarti umurnya Muhammad bin Sulaiman bisa jadi kurang lebih 300 tahun. Ini nggak ilmiah, nggak masuk akal. Inilah yang diteliti oleh Muhammad bin Abu Bakar bin Abdullah Ba'dzib, pentahqiq penyalin kitab Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi. Jadi saya punya datanya, di antaranya data-data dari kitab karya internal Bani Al-Ahdal. Ingin mengetahui Bani Alawi, pelajarilah kawannya, sahabatnya, sepupunya Bani Al-Ahdal itu. Jadi nggak sinkron. Oleh sebab itu
ini kami sampaikan sebagai mukadimah. Selanjutnya saya serahkan kepada Romo Yai Mas'ud Asy-Syaikh untuk menyampaikan sapa kepada para pemirsa dan pendengar semua. Monggo ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini ngecek, cari kebenaran. Saya cari kebenaran. Apa sih? Saya melihat orang gini aja kok berani menentang gitu, berani menantang siapa saja. Berarti punya kebenaran. Saya cek mana kitabnya, saya cek kitabnya bagaimana. Saya ke sini tidak ada undangan, tidak diundang, dan saya memang mencari. Tidak dasar diundang, datang tidak. Saya cari, ketemu orang ini, ketemu ini, semua cari. Saya ketemu siapapun, saya tidak diundang. Saya mencari, artinya mencari kebenaran. Mana dasarnya, mana kitabnya. Saya lihat betul atau tidak, gitu. Saya tidak hanya sekedar taklid dengan kata-kata orang, tidak sekedar taklid. Tidak. Jadi saya buktikan betul, siapapun yang bicara saya buktikan seberapa kitabnya, apa dasar kitab apa saja, tahun berapa saja, memang itu memang saya cari. Bagaimana kebenarannya. Teman-teman sudah setiap itu mana mesti saya tuh. Mana teman ini yang di YouTube saya cek semua. Yang orang yang anti dan orang yang pro kontra. Itu saya tulis itu. Ya sering saya itu diancam, dicurigai habaib, dicurigai mata-mata. Baca dengan itu persis habaib ya. Iya, kalau saya kemana-mana dibilang saya ahwal, tidak percaya orang. Ya memang saya cari kebenaran. Bagaimana, mulai kapan bisa begini-begini, saya cari terus kebenaran ini, kitabnya mana, dan itu. Sampai kemana-mana saya, ke Solo, ke Jakarta, kemanapun, hanya cari benar. Nanti untuk selanjutnya Yai saya kasih hadiah buku karya dari Haji Maduddin Usman ini untuk panjenengan. Ini satu yang belum sempat ketemu ya. Ini kan rangkuman matengannya, mentahannya ini semua. Saya juga ingin ketemu sana, mungkin lusa atau kapan saya di Jakarta ya saya usahakan ketemu sama Kiai Imad. Dan bahkan yang nantang Kiai Imad itu banyak. Langkai dulu data saya. Kalau begitu, kalau berhasil melangkai data saya, baru boleh ke Kiai Imad. Memang kan fakta ya. Mana salah mana benar kan zaman ini kan enggak mudah terbuka. Kesalahan bagaimanapun, kebenaran bagaimanapun kan sudah real, ada datanya. Itu saya tidak kok mendukung buta, benci buta ya tidak. Bukan kok benci, bukan kok mendukung, fakta yang saya cari. Fakta kebenarannya mana? Itulah hanya itu. Siapapun kan bisa mengeluarkan kebenaran. Hatta anjing, hatta mentok, hatta banyak. Saya itu kan bisa menunjukkan kebenaran. Dan siapapun ya dia juga bisa mengeluarkan kesalahan itu. Tidak harus orang alim, salah itu tidak harus orang bodoh. Kebenaran juga ada pada orang bodoh, kesalahan juga ada dari orang alim. Memang lebih kurangnya semua punya, gitu loh. Ya, harusnya Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar itu jenengan ya. Jeneng wong tua kan bagaimana anak kedua-duanya ya tidak disalahkan ya tidak dibenarkan, dirangkul mana yang salah. Bahwa anak kan tidak bisa dilepas. Anak ya kita jangan jadi orang tua bodoh lah. Maaf saya tidak menyalahkan mereka, tapi kita mawas diri pada kita sendiri. Awasan untuk anak-anak kita. Saya tidak berani menyalahkan orang sepuh, maaf saya tidak menyalahkan mereka. Tapi sejelas kita ini bakal tua, bakal ngomong anak putu, ya kita tidak bisa menyalahkan anak, dan putu tidak bisa menyalahkan mantu, ya tidak bisa menyalahkan anak sendiri. Kalau ada anak tengkar, anak cucu, anak mantu tengkar, ya tidak bisa dipercaya semuanya. Anaknya ya tidak dipercaya, mantunya ya tidak dipercaya. Karena apa? Ingin selalu anak dan menantu bisa bersatu. Kalau kita percaya salah satu dan menyalahkan salah satu, maka anak akan cerai-berai. Orang tua, kalau kita memang abot pada anak dan menantu, ya tetap kita rangkul bersama, tidak kita lihat salahnya dan kita tidak salah lihat benarnya dulu. Biar fakta data berbicara, waktu itu dirukunkan. Tapi kita tidak boleh, maaf ya kalau betul nyalah, saya tidak menyalahkan. Hanya kita orang tua, kita punya santri mungkin tidak bisa pro salah satu, harus netral. Alhamdulillah, an-nasihah yang benar-benar membawa maslahah dan manfaat bagi kita semua dari beliau Romo Kiai Haji Asy-Syaikh
Yalmoyi Mas'ud dari Gayam, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur yang bisa ditiru oleh semuanya. Monggo kiai-kiai sepuh rawuh mriki. Kita tidak merendahkan siapapun. Tidak hanya Romo Yai, siapapun kami tidak membedakan. Kemarin dari wartawan Jawa semua datang gitu loh. Tapi yang penting kami filter betul. Maaf, kita itu tidak saling kenal. Saya tidak saling. Dikira nanti settingan ya. Wallahi saya tidak saling kenal. Saya mencari siapa orang berani nantang Gus Mudar, Kang Mudar ini siapa? Wani kok sakti teman kita bisa pinter. Saya buktikan. Kita mau apa ya Kang? Aku pinter loh. Saya sempat takut ya ketika melihat foto jenengan. Oh, foto Habib ini. Wah ini mau gerbek saya ini gitu. Jadi dasarnya cari ke sini, ruang nantang Gus Muhdar ini, wah sakti temen dong ini dasarnya apa? Berani karena saya, benar ya ini. Saya selalu ingin tahu. Seperti Syadqori, itu saya lihat YouTube-nya, kok atas temen orang ini. Saya minta telepon, saya cari anak saya yang di kode, saya cari nomor teleponnya ini. Begitu ketemu, ya langsung saya telepon. Saya menangis melihat Syadqori itu, pertama itu. Sekarang yang saya itu ingin ketemu itu sama itu siapa? Yang Sidarjo itu? Yang Sidarjo? Pak Saiban itu? Oh, saya Zulfikar Pak Saiban. Ya. Saya punya kontaknya ya. Ya saya itu ingin ketemu itu. Nanti saya akan izin ke Syarif Zulfikar, bukan Pak Saiban, Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani, tapi dulu terkenalnya Mbah Syaiban ya, seperti Mbah Said Sulaiman, Mbah Syaiban Jagung. Tapi Said Sulaiman Muhammad Jagung insya Allah dalam dekat-dekat hari ini kawan-kawan kami akan menyelenggarakan pertemuan untuk merubah silsilah, bahwa bukan Mbah Syaiban, Mbah Alawi, bukan. Karena Said Sulaiman itu adalah Duriyah campuran Mbah Sunan Gunung Jati dan Mbah Sunan Giri. Ya, istrinya kan di daerah mana sana, Gripik. Istrinya Mbah Saiban itu. Mbah Said Sulaiman itu istrinya di daerah Gripik. Di Malang juga punya. Di Malang, Malang Gripik itu yang terkenalnya Gripik. Nah, ini nanti akan dikumpulkan semua yai dari Duriyah Pinongan, Pasuruan, Kanigoro, dan Duriyah Surabaya. Di antaranya adalah Duriyah Sayyid Ali Al-Asghar Dresmo. Ini masih kami hubungi Kiai Haji Mas Yusuf Muhajir. Selama ini Kiai Haji Mas Yusuf Muhajir masih sering mengikuti undangan-undangan Pak Alawi, tapi nggak direken oleh mereka. Lebih baik ayo gabung Kiai Haji Mas Yusuf Muhajir, bahwa jenengan itu nasabnya, nyambungnya itu bukan ke Mbah Alawi. Ya sampai ke Kanjeng Nabi, tapi bukan Mbah Alawi. Saya punya datanya. Ayo datang ke sini. Kalau ibunya ya Sulaiman kan di daerah mana itu? Bangil itu. Oh itu bukan Yai. Syarifah Khadijah itu. Nah, itu buatan dari seorang Habib dari marga Ta'abud yang berasal dari Lawang, Malang. Sudah kami teliti, itu bukan makamnya Syarifah Khadijah yang asli. Sudah saya teliti Yai. Lah konsekuensinya, ya adu data. Adu data. Saya sudah mewawancarai para sesepuh-sesepuh dulu yang ada di sekitar Kresian, Bangil, alun-alun wetan itu sudah saya wawancara. Dulu ya. Saya dulu pernah mencari datanya saya Sulaiman itu pernah dulu ditunjukkan sama itu di sana. Oh iya. Gitu. Soalnya kan dulu itu di Bertek itu di Manjilan itu kayak yang tua Mbah Said Sulaiman. Padahal yang tua di situ adalah Mbah Raden Alif. Raden Alif leluhur dengan itu awalnya dari Adipati Wirosobo. Dulu Mejagung, sebelum namanya Mejagung, Wirosobo atau Trosobo. Setelah itu Mbah Alif mundur ke Prabon, punya pondok di situ. Jadi Mbah Said Sulaiman yang awal, yang dulu Mbah Raden Alif, terus lama baru ada Mbah Said Sulaiman. Itu. Saya juga ziarah ke makam Mbah Raden Alif di situ Pak saya. Nilai itu kronologi pertemuan kami dengan beliau Romo Yai, dan mungkin ada pengalaman panjenengan dengan para Habib Alawi, monggo diutarakan Yai. Kan ini kan kejujuran ya, bukan berarti ini sebuah penyudutan ya, menyudutkan seseorang. Saya sangat maaf ya, maaf. Saya itu pernah minta disuruh minta
mengantarkan Habib, katanya Habib, saya tidak pernah kenal, tapi berhubung saya itu istilahnya tahu dengan keluarga Darul Ulum, saya disuruh mengantarkan kepada Gus Dim. Nah Gus Dim waktu itu hari Senin atau hari apa setelah apa istilah istighosah apa itu tarekat itu turun. Saya bilang, ada apa? Aku ngantarin ini loh, Pak Yai, ngantarin orang ini Habib ini. Langsung ya itu bilang, Habib kok boleh jadi sanggup, saya mau malu tak begitu, itu malu kalau tradisi saya seperti itu. Waduh, jadi itu sekali itu saya diminta antar kemana-mana, tidak berani, tidak mau. Kemudian sering datang pada saya itu sering dari Jakarta, dari apa ya. Saya itu sampai sering diajak, kenapa sih kok tidak pernah kumpul-kumpul sama Habib? Takut, aku bilang gitu, biar tidak menyinggung mereka, takut kualat, tapi dengan senyum. Saya sering diajak ketemu, takut tapi dengan senyum, takut saya, bukan kok menghina, tidak. Yo, namanya gimana yo, pada Arabnya, Sayyidina Kanjeng Nabi nggak Arab, mereka nggak Arab ya, ya karena menghormati Arab. Dan jenengan termasuk Yai Sepuh yang masih keluyuran, memiliki basiroh, peninggal hati. Tidak hanya akal dohiri saja, tapi peninggal hati batiniah panjenengan aktif Yai, sehingga bisa menetralisir ya hal-hal yang mau istilahnya merendahkan panjenengan. Saya kenal sana-sana seperti sampean begini, aku kan dianggap apa ya? Saya hanya cari kebenaran. Ya ke sana-sana ya ke Banyuwangi, kemana saja, saya hanya cari kebenaran. Bukan kok begini-begini, tidak. Ini berdasarkan ilmu. Ini kan data ilmu. Kita bicara ilmu. Nah ilmu itu kan kebenaran. Kebenaran kan bisa keluar dari manapun. Siapapun bisa mengeluarkan. Jangan kau anak kecil. Anak kecil bisa mengeluarkan kebenaran. Kewan juga bisa mengatakan kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak harus dari tertentu kan. Jadi orang tertentu tidak. Siapapun punya kebenaran. Ini loh tiru para Habib. Itulah sepuh tapi berani rawuh ke tempat yang hina seperti saya ini loh, untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ayo coba kita menundukkan pandangan, ningguk sedilok wae rasa suwe-suwe, lalu kita merenung, jangan dangak terus. Saya yang paling mulia, saya berdarah suci, dzurriyyah Nabi, cucu Nabi. Gak usah seperti itu. Tiru seperti Yai. Semua orang-orang itu begitu kok, juga orang yang mengikuti saya bilang, kamu jangan terlalu sinis, jangan terlalu bagaimana, biasa saja. Sebelum saya dapat kebenaran yang betul, kamu ikuti saya. Tapi kalau saya nanti sudah dapat kebenaran, ya namanya kebenaran siapapun ya harus mengikuti. Kesalahan, kalau kebenaran salah dan benar itu apa intinya? Dasar. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Apabila ini betul, ya kok jangan kau anggap yang benar itu aman, ya tidak, ya penuh ancaman, ya penuh strategi, penuh apapun. Kebenaran tidak harus kita merdeka, kita aman, ya tidak. Makanya sekedar kita berbuat benar, kita berbuat baik, ya kita lanjut meskipun apapun kondisinya, situasi bagaimanapun, kalau benar ya kita terus. Terus kalau memang benar. Itulah. Mungkin Yai mau ngetes saya, tujuan saya dan kawan-kawan seperti ini itu untuk berpolitik, ria, ingin kekuasaan, ingin harta, ingin wanita, atau apa jenengan? Saya begini ya, terbesit begini, soalnya orang Indonesia biasa itu kalau ada apa-apa ya ada apa-apa gitu loh. Makanya saya tanya, ini arahnya kemana? Tapi saya sudah tahu, saya punya arah sendiri. Kalau orang tanya sama acara arahnya kemana? Titik akhirnya tahu, fasabil khair, fasabil khair apa? Ya apapun yang salah kita tendang. Itu jelas ini bagaimana mengungkap ini ada kebenaran atau tidak, itu ada pendukung, ada yang mengikuti atau tidak. Kalau memang benar, kenapa tidak kita ikuti? Kalau salah ya bagaimana? Makanya saya ngoyo cari dasarnya. Gitu kan, oke lah, ya dasar kan bisa tidak hanya satu kitab, bisa saya hubungkan ke sana kemana dengan sejarah, dengan apapun kan harus begitu. Tidak harus kok benar dari siapa, tidak usah kan. Kadang mendapat samanya saya adu dengan Said Qori, saya adu dengan Kiai Maduddin, siap tuh. Jadi saya koreksi dari sana, ini sama atau tidak? Saya sudah tahu pengakuan Said Qori begini. Saya coba maju ke Anda, sama enggak?
nggak tahu kok sama. Cuma ini saya belum cross check sama Kiai Maduddin. Kalau memang Kiai Maduddin orang 3 ini akan saya cross check lagi. Besok lagi mungkin saya ke Solo, ke Kiai siapa itu yang tua, giginya tinggal 2 itu, Pak Yai Mufid. Yai Mufid. Saya ingin ketemu Yai Mufid. Semangat tolabul ilmi minal mahdi lalahdi beliau ini. Nah, dasarnya siapa? Yai Mufid itu sebagian separuh ada yang sama dengan saya. Ternyata Yai Mufid itu ada separuh. Jadi pengalaman Yai Mufid dengan panjenengan hampir sama ya? Ada kemiripan gitu. Ya, dasarnya juga hampir sama. Terus sama siapa itu kemarin yang saatnya Semarang itu, siapa itu ya? Itu juga saya cari, sudah teman-teman Semarang saya carikan nomornya orang ini, carikan serloknya orang sini. Ya aku ke sana ya sanggup dewe, ya nggak ada yang nyangoni. Subhanallah. Nyangoni sendiri. Kita naik sewa mobil, kita Semarang PP itu berapa? Yang 3 juta ya nggak cukup. Kiai-kiai muda, ustadz-ustadz muda, apalagi santri-santri muda-muda itu kok kalah ya? Saya kalah dengan jenengan. Kita loh ke Banten. Apa-apanya ya? Ya ke Banten itu cukup tak 3 juta, cukup tak 5 juta. Bensin PP saja sudah hampir 2.000. Ya Allah. Nah, terus tolnya ya segitu. Ini nggak boleh dulu, saya nggak kaya kok. Subhanallah. Saya nggak kaya, nggak boleh dicek kalau mas saya gedek. Yang penting sehat ya, yang penting sehat. Jadi saya modal-modal dewe, sanggup-sanggup dewe kemana-mana. Saya tidak ada yang memberi budget ke sana, tidak ada. Malah dipaidu ke sana kemari. Cuma saya dengan istri saya, prinsip saya hanya begini: siapapun kita, apapun, selagi kita benar jalan. Kalau memang orang di sini membenci kita karena kita berbuat benar, maka Allah akan mengangkat orang sana-sana senang pada kita. Jadi kita dikala berbuat baik, kita tidak harus takut dengan lingkungan apapun tidak. Masih banyak orang pandai, tidak semua orang bodoh. Membaca kita, memahami kita, tidak semua bodoh. Banyak orang pandai, banyak orang pinter. Jadi tidak usah khawatir. Meskipun satu negara itu menyalahkan kita, tapi hanya satu orang atau sebagian orang membenarkan kita, maka semua kebatalan akan putus, akan batal. Amin. Cuma ini ya, saya ada sedikit perbedaan pemahaman antara Said Qori ya dengan saya masalah di Suria itu. Jadi tadi yang saya baca itu, jadi kalau Said Qori itu membacanya Basrian, sebangsa atau dari kota Basrah, bukan bi Suria. Jadi Imam Ahmad Al-Abbah itu tahun 235 Hijriah ketemu dengan Imam Ali Al-Hadi, pemimpin Syiah Imamiyah Ibn Asriyah yang ke-10 itu di Suria, bukan Basrian. Saya masalah baca, kesalahan baca Said Qori itu saya maklum. Apa masalahnya? Said Qori itu istilahnya emosinya tinggi. Kalau orang itu tidak bisa pelan-pelan, maunya geledak itu. Saya paham. Yang penting misi visinya sama. Tujuannya sama ke sana. Urusan moncol salah, ngelumrah tau mas, mondasi ngeluh kadang ya. Kalau kesel itu malam, kesel pagi pakai kacamata pun masih tidak kelihatan. Saya juga kadang-kadang salah ya. Iya. Tapi maksudnya saya tahu. Kadang-kadang gimana wong namanya kadang-kadang kitab cetakan ya, turos cetakan seperti ini itu kadang-kadang yang salah itu sih, itu bukan saya kok. Saya membaca apa adanya. Jadi suruh membaca manuskrip misalkan ada kesalahan ya wajar, yang penting maksudnya paham, nggak jauh beda dari maksud utamanya kan gitu. Seperti Said Qori itu kan istilahnya pikirannya sudah banyak gitu loh. Jadi kalau ngomong keperucut atau membaca agak salah itu saya maklum. Salah apa? Said Qori saya yakin pikiran yang banyak yang dipikir. Jadi kuota yang dipikir sampai itu. Masalah yang terjadi di pondok pesantren Unik Malang yang viral beberapa hari ini, saya sering diminta oleh para kiai untuk membahasnya, termasuk apa yang dilakukan oleh Abah Mama Gufron yang bahasa Suryani, inna makoli rahmatan lil alamin, seperti itu. Saya membela dari jalur mana itu kadang saya masih berpikir. Intinya yang penting beliau Mama Gufron misi dan visi menolak dan membatalkan nasabah Alawi itu sama.
Enggak masalah. Kalau masalah itu masalah pribadi, misalkan masalah beliau memiliki ilmu jazab, ya halusinasi atau apa, nanti kita bahas lagi. Saya ingin membahas satu tema yang khusus tentang beliau, insya Allah. Ini juga saya cari kok datanya Mama Gufron itu alamatnya mana, nomor telepon juga cari saya sekarang. Okay. Ya teman-teman saya cari semua. Okay, insya Allah nanti dengan kontak dengan saya. Bukan kalau saya itu marah sama mereka, tidak. Saya ingin tahu bagaimana psikologinya, psikiaternya, psikisnya bagaimana. Okay. Gitu loh. Belajar dari semuanya itu nggak masalah. Psikisnya bagaimana orang ini. Di saat bicara itu bagaimana, emosinya bagaimana gitu loh. Ini ada hikmahnya ya. Hikmahnya apa? Kenapa ketika ada yang nyeleneh bukan Ba'alawi langsung divonis sesat oleh MUI? Ya, dikasih vonis sesat oleh kalangan internal pengurus PJNU Kabupaten Malang. Ada apa? Ada apa? Bukankah daya rusaknya Ba'alawi itu lebih besar dan lebih luas daripada Pak Yai Macaulay, rahmatan lil alamin wa Macaulay? Lebih besar Ba'alawi.